Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Aziz Fauzi, utusan dari MTS Negeri 2 Kota Banjar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ajaran agama dalam mengatur kehidupan masyarakat berperan sangat penting. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu dalam mengeliminasi persoalan kehidupan. Seperti kasus penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Kasus ini mencengangkan bagi kita semua hingga mengalami kebingungan dan kegagapan. Kejadian ini baru kita alami dan sangat berbeda dari kejadian yang ada sebelumnya. Kegagapan dan kebingungan di masyarakat ini karena ada kaitannya dengan aktivitas sosial maupun ritual keagamaan yang biasanya dilakukan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sepertinya kita semua sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Bahkan di saat pandemi ini, semua kegiatan harus dibatasi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, termasuk upaya menjaga jarak, social distancing, dan PPKM. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus mata penyebaran virus. Tentunya di beberapa kalangan masyarakat menghadapi hal ini tidaklah mudah. Wabah COVID-19 dalam perspektif umat Islam bisa dilihat sebagai musibah atau azab. Ada beberapa catatan sejarah Islam dalam mengatasi penyebaran wabah penyakit. Bukti sejarah pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika wabah penyakit terjadi di zamannya, pada saat kunjungan ke Damaskus, beliau memutuskan untuk kembali ke Madinah karena di kota itu terdapat wabah. Ketika ditanya mengapa menghindari takdir Allah, ya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Maksudnya, memilih menghindar dari takdir satu ke takdir yang lain supaya tidak tertular dan mencari keselamatan. Yang kedua, dari Ibnu Sina, ilmuwan muslim dan dokter yang pertama mendesain metode karantina atau lockdown untuk mengangkat suatu wabah. Pemikiran Ibnu Sina pernah direkomendasikan pada masanya sebagai pembatasan ruang dan gerakan manusia selama beberapa waktu. Efektivitas dan keberhasilan karantina untuk menekan penyebaran wabah penyakit mengakibatkan metode ini terus digunakan hingga sekarang. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah sekarang dalam memberlakukan PSBB atau PPKM dan menyosialisasikan masalah COVID-19. Sekarang ini beberapa praktek ritual bersama seperti sholat berjamaah di masjid dianjurkan untuk ditangguhkan dengan cara sholat di rumah. Anjuran ini berkaitan dengan berkumpulnya orang di masjid. Melarang orang untuk sholat di masjid bukan melarang orang untuk melalaikan kewajiban agamanya, tetapi lebih pada menghindari resiko yang dapat diterima dari berkumpulnya dengan orang-orang lain di masjid. Juga saat ini ada anjuran stay at home yang merupakan bagian dari ikhtiar. Pengetahuan tentang ajaran-ajaran ini masih diketahui sebagian masyarakat saja, karena yang tahu secara detail adalah para tokoh agama. Masih ada kesalahan logika pemahaman tentang agama, ketidaktahuan bahwa mencegah wabah itu penting, dan penafsiran yang berbeda tentang arti wabah. Masyarakat yang paham pandemi COVID-19 ini akan menghadapinya dengan tenang, menerima takdir, dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala sebagai bagian dari ikhtiar. Dalam kesempatan ini saya sampaikan apresiasi yang tinggi
dan terima kasih untuk seluruh dokter, seluruh perawat, dan tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan juga kepada mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, dan juga para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Dan apresiasi juga untuk kita yang telah tinggal di rumah, karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama-sama akan mengatasi pandemi ini. Seperti halnya kami juga di MTS Negeri 2 Kota Banjar mengikuti aturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan pembelajaran daring dan melaksanakan vaksinasi COVID untuk siswa. Dengan tetap bersabar dan optimis, tetap disiplin dan jaga jarak, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker, insya Allah kita akan kembali kepada situasi dan kondisi yang normal. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, maka kita semua akan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat, dan tetangga dengan kondisi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Di Bengkulu ada bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan. Virus corona melanda dunia, mari hindari dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.